Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengetahui beberapa cara menggambar daerah himpunan penyelesaian. Soal yang kita pakai merupakan soal yang paling pertama yang diberikan pada pertemuan pertama mengenai maskapai penerbangan. Nah, jadi kan ada soal cerita tuh. Soal ceritanya itu kemudian diubah menjadi pertidaksamaan. Ada 4 pertidaksamaannya. Kemudian kita gambarkan ke diagram kartesius. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, yang kita pelajari akan ada 2 cara. Cara pertama hanya dengan menggambarkan tanda panahnya saja. Oke, kita mulai dari cara yang pertama. Oke. Di sini ada X lebih besar sama dengan 0. X besar sama dengan 0 artinya adalah X-nya boleh positif atau boleh 0. Berarti ini X ya. X itu ada 2 bagian. Bagian positif, bagian negatif, dan yang di sini disungguh Y itu berarti dia 0. X besar sama dengan 0 berarti bagian yang positif dan juga 0, berarti kita beri tanda panah ke sebelah kanan ya, karena karena X yang positif itu berada di sebelah kanan. Begitupun untuk Y lebih besar sama dengan 0, kita akan cari tahu bagian yang Y nya itu positif. Y yang bagian positif itu ada di bagian atas. Atas apa? Atas sumbu X. Kalau pas sumbu X itu Y-nya adalah 0. Ya, sedangkan yang di bawah sumbu X itu Y-nya negatif. Berarti kalau misalkan mau yang positif lebih besar 0 dan juga sama dengan 0, berarti kita beri tanda panah ke atas. Nah, kita lihat dia ke sini, ke sebelah kanan, dan ke sebelah atas. Berarti kita cukup memperhatikan kuadran 1 saat ini. Iya. Yang ini sudah selesai, ini juga sudah. Kita ke yang X ditambah Y lebih kecil sama dengan 48. Ya. Supaya tidak bingung, sebetulnya X plus Y lebih kecil sama dengan 48 itu yang ini. Oke, kita tulisnya di sini pakai sama dengan karena artinya itu adalah sebuah garis. Ya, kalau pakai sama dengan itu artinya adalah garis. Terus yang mana sih daerahnya? Nah, perhatikan garis ini. Antara dia ke kanan atas atau dia ke kiri bawah. Nah, sebelumnya sudah pernah dipelajari. Dan yang kita tahu, kalau kita substitusikan 0,0, dia akan bernilai benar. Dan 0,0 itu beradanya di sini nih. Di sini. Berarti dari garis ini dia arahnya ke kiri bawah. Kita gambarkan tanda panahnya seperti ini. Berarti tadi kan di kuadran 1 ditambah lagi syarat yang selanjutnya berarti dari sini. Untuk saat ini berarti kayak segitiga ya. Nih lihat, dari titik 0,0 ke titik ini 48,0 sama ke garis ini 0,48. Tapi ingat masih ada syarat yang satunya lagi. Yang ini. Kalau yang ini garis X tambah Y sama dengan 48, berarti garis yang satunya lagi, garis yang ini merupakan ini 60X ditambah 20Y sama dengan 1440. Kalian mau nulis seperti ini boleh, atau ditulis dengan yang lebih sederhana di bagian 20 semua juga boleh, bebas, karena nilainya tetap sama. Sip. Nah, sama seperti cara yang sebelumnya,
Sekarang yang kita perhatikan adalah garis yang ini ya. Pertidaksamaan ini maksudnya yang kita perhatikan berarti garisnya yang ini, yang mirip aja. Kita dari sini. Sebelumnya kita udah cari, kita masukin titik 0,0 sebagai titik ujinya. Titik 0,0 ada di sini, di perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Dan ternyata hasilnya adalah, atau pernyataannya menjadi benar. Kalau benar berarti berilah tanda panah ke sini ya, ke kiri bawah, kiri bawah. Nah, berarti kalau tadi cuman segini, maksudnya kalau sampai sini syaratnya segitiga ini, sekarang ditambah lagi dengan syarat yang terakhir, cukup hanya dari sini ke sini, berarti ini tidak termasuk. Kita perkecil lagi, kita tutup lagi dengan ini. Set. Nah, jadi cuman dari sini, sini. Atau jadi harus benar-benar teliti titiknya. Kita beri nama aja deh. Ini kasih nama O. Biasanya titik perpotongan itu disebutnya titik O. Di sini menjadi titik A. Yang ini. Lalu dia sini berjalan ke sini menurut sampai sini. Sebut saja di titik B. Dan ini titik C. Jadi daerahnya seperti poligon ya. O, garis yang melalui O, A, B, B, C, dan C. O, itu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan metode arsir yang salah. Oke? Arsir yang salah. Oh ya, lupa. Yang ini yang kita arsir, kita tuliskan DHP. Artinya daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu. Untuk cara yang kedua, kalau tadi cara pertama itu kita memberi tanda panah kepada daerah yang benar. Kalau cara kedua kita akan mengarsir daerah yang salah. Gimana sih kalau mengarsir daerah yang salah? Oke, kembali lagi ke sini yang awal. X lebih benar sama dengan 0. Ya, berarti ini ya, sumbu X ini sebagai batasnya. Yang benar itu ke kanan atau ke kiri? Yang benar itu ke kanan. Berarti kalau ke kiri itu salah. Kita berarti arsir yang kiri karena salah. Oke. Yang ini sudah. Sekarang ke bagian Y lebih besar sama dengan 0. Y itu batasnya, maksudnya daerahnya dibatasi oleh sumbu X ya. Daerah yang positif, daerah yang negatif. Yang atas merupakan daerah yang benar, yang bawah adalah daerah yang salah. Karena Y-nya negatif, berarti kita arsirlah yang bawah, bagian yang salah. Kita arsir gini deh. Set. Nah, kelihatan ya, berarti daerah yang masih bersih di kuadran 1. Ini sudah. Kita ke syarat yang ketiga. X tambah Y lebih kecil sama dengan 48. Sama sebenarnya seperti sebelumnya, garisnya kita perhatikan ini. Tadi yang benar itu ke salah. Salah, kita ulang ya. Yang benar itu ke kiri bawah. Berarti kanan atas itu daerah yang salah. Ini ya, garis ini ya. Tuh, sama.
berarti kita arsir. Set. Nih, awas, hati-hati. Kesini. Set. 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 Nah, kayak gitu. Ada satu lagi. 60x tambah 20x sama dengan 1440. Garisnya yang mana? Cari dulu garisnya. Oh, ini garisnya. Set. Yang benar kemana? Yang benar tuh kiri bawah ya. Kiri bawah yang benar. Berarti yang kita arsir adalah kanan atas, bagian yang salah. Kalau ini benar kiri bawah, berarti yang salah kanan atas. Nih sepanjang garis ini, dari sini ke sini. Nah, terus jadi banyak arsiran, jadi terlihat pusing, tapi nggak apa-apa. Yang kita cari adalah bagian yang bersih. Nah, kita lihat di sini, bagian yang bersih itu dimulai dari sini, tetap sama. Titik O, yang ini kita beri nama sama, titik A, boleh sama boleh beda, terserah. Di sini ada titik B dan di sini ada titik C. Yang ini kita cari daerah yang bersih, ini sebagai DHP. Yang sebelumnya kita arsir daerahnya sebagai daerah himpunan penyelesaian. Kalau yang cara 2, kita mencari daerah yang bersih sebagai daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu. Nah, kemudian mencari titik. Kalian boleh perhatikan gambar ini atau ini ya, sama aja. Untuk titik O, dia 0,0. Untuk titik A, nih 0,48. Titik B, kita tidak bisa langsung tahu. Untuk titik C, 24,0. Nah, titik O, A, B, C merupakan titik pojok. Titik ini yang akan kita masukkan ke Z. Pada pembahasan sebelumnya ada Z ya. Z-nya itu 1 juta X ditambah 600.000 Y sebagai harga tiket. Aduh, terpotong. Nah, seperti ini. 1 juta X tambah 600.000 Y. Nah, kalau gitu kita cari dulu deh titik B, biar ketahuan dulu titiknya semuanya. B itu merupakan perpotongan garis ini. X tambah Y sama dengan 48. Sama ini 60x tambah 20y sama dengan 1440. Kalau kita sederhanakan atau kita bagikan semua dengan 20 menjadi 3x ditambah y sama dengan 72. Kita tulis yang lebih sederhana aja ya untuk memudahkan. Kita gunakan substitusi atau eliminasi. Silahkan gunakan yang paling mudah. Karena di sini ada koefisien yang sama, ada suatu variabel yang sama, maka Ibu akan menggunakan eliminasi. Oke, kita kurangi. X dikurangi 3x min 2x. Dia habis karena sama dengan 48 dikurangi 72 itu negatif 24. Sehingga x-nya adalah 12. Nah, karena titik potong berarti untuk mencari y-nya,
X-nya sudah ketemu, tinggal cari Y. Boleh kalian masukin ke persamaan atas atau persamaan yang bawah, bebas, karena titik potong titik itu berada di dua garis yang sama. Kita masukin ke atas aja kalau ibu maunya ke atas. 12 ditambah Y sama dengan 48, sehingga Y nya adalah 48 dikurangi 12 atau 36. Kita masukin di sini X dulu ya, titik itu selalu X dulu. Oke, Z. Kita pertama-tama masukkan titik O ke sini untuk mencari nilai Z. Itu 1 juta dikali 0 ditambah 600.000 dikali 0. Dua-duanya dikali 0, hasilnya pasti 0. Z di titik A kita masukkan 1 juta dikali 0 ditambah 600.000 dikali 48. Aduh, berapa ya? Oke, kita tulis dulu semua ya. Yang titik B, X nya 12 ditambah 600.000 dikali dengan 36, dan untuk Z sama dengan 1 juta dikali 24 ditambah 600.000 dikali 0. Ini gampang ya, 24 juta. Ya, setelah dicari ternyata di titik A nilai Z-nya ada 28.800.000, dan di titik B dia 33.600.000. Berarti yang paling maksimal itu adalah di titik B. Jadi maskapai tersebut akan mendapatkan pendapatan maksimal jika membuat 12 tiket bisnis dan 36 tiket untuk ekonomi. Seperti itu. Ya. Sip. Mudah-mudahan bisa paham. Jadi dibandingin aja, kalau maksimal cari yang paling besar, kalau minimal cari yang paling kecil.